Sebenarnya, mayoritas cerita dalam kehidupan kita cenderung datar. Biasa saja dan mungkin agak membosankan apabila dilihat oleh orang lain. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, cerita kehidupan kita tidaklah berbeda dengan orang lain. Ratusan juta atau bahkan miliaran orang pun mungkin juga mengalaminya. Saking biasanya mayoritas cerita kehidupan kita, membuat kita tertarik dengan sesuatu yang terlihat berbeda, terlihat luar biasa. Itulah sebabnya, banyak orang yang menyukai kisah kriminal, drama perselingkuhan, kisah selebritis, kisah sukses maupun kisah tragis. Kisah-kisah tersebut mungkin mengobati rasa bosan akan kehidupan kita yang terlihat biasa-biasa saja. Sifat manusia memang seperti itu. Sulit untuk terus-menerus bertahan dalam satu keadaan. Bahkan dalam keadaan yang dianggap baik sekalipun. Manusia adalah makhluk dinamis, yang selalu menginginkan lebih dan lebih. Seakan tidak ada habisnya. Bahkan, ketika mendapatkan hal yang sangat diinginkan pun, tidak lantas membuat puas. Bahkan mungkin dianggap biasa lagi, bosan dan menginginkan yang lain. Sudah memiliki pekerjaan, rumah dan anak istri sebenarnya hal yang sangat istimewa. Cerita kehidupan yang sebenarnya bukan cerita biasa. Setidaknya untuk diri sendiri. Akan tetapi ketika mulai membandingkan, akan terlihat bahwa orang lain pun banyak yang seperti itu. Sesuatu yang istimewa menjadi cerita yang biasa saja. Seharusnya kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa harus membandingkan? Mengapa harus menjadikan hidup itu seperti kompetisi, di mana harus ada juara pertama, kedua dan selanjutnya? Mengapa kita tidak menjadikan hidup itu seperti tidur, sangat privat dan pribadi sampai orang lain pun tidak perlu tahu? Hidup kita mungkin tidaklah istimewa menurut orang lain. Tapi tidak menurut kita. Atau orang-orang terdekat. Rumah yang kita diami mungkin kecil dan sederhana. Tetapi ini rumah kita. Rumah yang mungkin penuh dengan sejarah perjuangan untuk mendapatkannya. Rumah yang berisi cerita-cerita yang tidak mungkin kita anggap biasa. Demikian juga terkait pekerjaan, keluarga, dan lainnya. Sebenarnya, seperti itulah cara kita memperlakukan kehidupan. Yaitu bagaimana berfokus kepada cerita kita sendiri. Sebab, cerita kehidupan bukanlah statistik. Harus dirangkum kemudian dipilah-pilah berdasarkan kemiripan dan kesamaannya. Cerita kehidupan tetap harus berdiri sendiri, harus independen. Setiap orang yang menjalani dapat memaknai dengan caranya sendiri. Salah satu cara memaknai cerita kehidupan adalah dengan meromantisasikannya. Membuatnya tampak lebih indah, lebih puitis, lebih berwarna dan yang lainnya. Kita bayangkan rumah kita yang kecil dan sederhana sebagai rumah kehidupan, di mana terdapat cinta dan perjuangan hidup. Kita bayangkan pekerjaan kita yang mungkin pekerjaan yang dianggap orang lain kecil sebagai sebuah jalan untuk melayani. Dan sebagainya. Terdengar berlebihan dan menggelikan? Itu kalau menjadikan cerita kehidupan kita sebagai bagian statistik, bukan pribadi. Tapi ada hal yang cukup mengherankan berkaitan dengan hal ini. Terdapat orang-orang yang menjual dan meromantisasi cerita kehidupan mereka yang sebenarnya, secara statistik, cukup biasa saja dan menjadikannya sebagai konten. Ternyata, cukup banyak yang menyukainya. Mungkin, orang-orang yang menyukai konten itu merasa bahwa mereka terwakili. Atau sudah merasa jenuh dengan konten dengan cerita yang luar biasa. Padahal, sebenarnya mereka juga mampu untuk meromantisasi cerita kehidupan mereka sendiri. Mereka dapat menikmati cerita kehidupan pribadi, tanpa harus membandingkannya dengan orang lain.